Ustaz, ini dari saudari Nisa di Banda Aceh. Pertanyaannya, anak sulung dari 3 bersaudara dan kami yatim piatu. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa menggantikan posisi orang tua saya sebagai pendidik bagi adik-adik, terlebih dalam pendidikan agama. Sedangkan saya belum punya pengalaman menjadi orang tua karena masih berstatus mahasiswi. Mohon bimbingannya Ustaz. Insyaallah, barakallahu fik. Yang pertama, ukhti fillah, barakallahu fik. Ya. Sebuah hiburan kepada anti dan yang lainnya bahwa Nabi SAW juga seorang yatim piatu. Beliau lahir dalam keadaan ayahnya telah meninggal dunia. Di umur 6 tahun, ibunya meninggal di kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa dikatakan ulama sangat menyedihkan? Karena ibunda beliau wafat dalam keadaan sakit parah di depan kedua mata beliau. Dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayahnya. Dan tiada satupun orang yang menemani beliau saat ibunya meninggal dunia dalam perjalanan itu kecuali seorang kakek, Abdul Muttalib, dan Ummu Aiman, pembantu ibunda beliau. Ini kan dalam kondisi yang menyedihkan. Di Abwa, ya, perjalanan pulang ke Mekah dari Madinah, selesai ziarah kuburan ayahnya. Umur 8 tahun, meninggal ibunya, meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Setelah itu dirawat oleh pamannya. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan bapaknya sudah meninggal dunia. Bahkan di antara mereka ada yang lahir dalam keadaan yatim dan buta lagi. Nah, ini hiburan buat kita semua. Adapun terkait bagaimana untuk menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak, adik-adik sendiri yang menggantikan sebagai orang tua, maka kuncinya adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama orang yang muda akan lebih bijak, lebih dewasa ketimbang orang yang lebih tua darinya karena pengaruh ilmu. Anak kampung bisa lebih luas wawasannya walaupun dia tinggal di puncak gunung daripada orang yang lahir dan besar di tengah-tengah kota karena pengaruh ilmu agama. Karena memang ilmu agama adalah kunci kesuksesan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fakihkan, fahamkan ia tentang agamanya. Maka kuncinya Anda saudari harus berilmu, menuntut ilmu agama, tentang akidah, tentang ibadah, kemudian akhlak. Dengan ilmu tersebut nanti akan bisa memberikannya kepada mereka. Karena para ulama menyatakan faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu tentunya tidak akan mampu memberikan. Seperti orang yang buat kue kan, kalau dia banyak bahan di rumah, kue apa aja bisa dia buat. Ya, masalah caranya tinggal dia pelajari. Tapi kalau dia nggak punya alat ya, untuk buat kue, gimana dia membuat kue? Begitu pula orang yang berilmu. Kalau dia punya ilmu, membahas pembahasan apa saja bisa. Ya. Apa saja bisa dia bahas dan dia sampaikan. Dan terkhusus dalam hal ini adalah membaca tulisan-tulisan para ulama yang menerangkan kepada kita metode pendidikan kepada anak-anak. Yang ketiga, kita sudah berada di zaman yang sudah sangat jauh dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan generasi terbaik umat Islam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita sudah berada di masa yang penuh dengan kerusakan akidah, ibadah, dan moral. Oleh karenanya, tutup seluruh pintu-pintu yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam akidah yang rusak, ya, ke dalam ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, dan dari pintu-pintu yang dapat merusakkan moral mereka. Karena kalau itu nggak ditutup, siapapun tidak akan bisa mendidik anak didiknya. Dan lebih dari itu adalah doa untuk mereka. Wallahu a'lam. Mungkin satu lagi ya.